Selama ini program bit di program. Kini kita ditemani oleh Ehud Olmert, mantan Perdana Menteri Israel. Terima kasih banyak tim bertanya waktu. Glooming. Saya ingin menanyakan tentang dampak domestik dari konflik yang sedang berlangsung. Jika melihat skala, durasi, dan intensitas pertempuran selama 2 tahun terakhir, bagaimana Anda menilai dampaknya terhadap keamanan dan masyarakat Israel? Nah, seperti yang kalian semua tahu, konflik kali ini, maksud saya pada 7 Oktober 2023, berawal dari serangan yang sangat kejam, mengerikan, biadab, dan brutal oleh pasukan Hamas terhadap warga sipil Israel. Perlu ditekankan bahwa serangan Hamas tidak ditujukan kepada tentara, bukan terhadap barak, kamp, atau instalasi militer. Mereka menerobos masuk ke rumah-rumah warga dan membunuh, menyembelih, memenggal kepala, serta memperkosa orang-orang di ruang tamu dan kamar tidur mereka. Jadi tentu saja dampaknya sangat besar. Belum pernah ada hal seperti ini sebelumnya bagi rakyat Israel. Lebih dari 1.200 warga sipil di cara yang paling mengerikan. Dan reaksi langsung sebagian besar warga Israel adalah bahwa kami harus segera mengejar semua pembunuh itu untuk menyingkirkan mereka. Kita harus membedakan antara bahaya keamanan yang realistis dari situasi di selatan sejak awal dan apa yang sebenarnya terjadi pada hari itu. Saat itu, kamu bertanya kepada saya, apakah ada bahaya serius terhadap kelangsungan hidup negara Israel di bagian selatan karena kemungkinan serangan dari Hamas? Saya akan mengatakan saat itu, tidak. Itu dia. Dan saya mengatakan bahwa hingga hari ini, Gober, en terlepas dari gengsi berkaitan with tulus dan realistis terhadap Fesmal Strength. Yang terjadi adalah negara Israel yang sangat kuat dari sudut pandang militer, tidak hadir untuk melindungi orang-orang yang tinggal di sana. Dengan asumsi bahwa kita tahu Hamas ada di sana, kita telah membangun instalasi militer, sistem pertahanan teknologi, dan seharusnya memiliki pasukan dengan beberapa legiun, infanteri, tank, helikopter, dan pesawat yang siaga jika terjadi serangan. Jika semua kekuatan ini sudah siap saat serangan terjadi, dari mana jenis tridhater, and how type of harju the drupadam, the procurador, dan nu akumporna. And they would have been all pushed out and never come back. So jadi, bahaya itu secara objektif tidaklah realistis jika semua sistem pertahanan yang diperlukan telah diterapkan untuk siap menghadapi serangan. Namun ketika tidak ada tentara di sana, tidak ada sistem pertahanan yang beroperasi, tidak ada tank, tidak ada militer, tidak ada helikopter, tidak ada apa-apa, tidak ada prajurit yang siaga, mereka hanya melakukan perjalanan, mereka menyeberangi perbatasan dengan mobil dan sepeda motor mereka, dan mereka memasuki permukiman serta rumah-rumah tanpa ada yang menghadang atau membela diri. Akibatnya kehancuran pun terjadi. Namun hal itu bukan karena kurangnya kapasitas pertahanan Israel, melainkan akibat dari kesombongan, rasa puas diri, dan kepercayaan diri berlebihan yang menyebabkan ketiadaan total pasukan pertahanan. Seandainya mereka ada di sana, tidak akan terjadi apa-apa. Forces, had they been there, nothing would have happened. Yang sesuap kritis, that's up to that's thank Perdana Menteri to head it up serangan ini. Gimana pendapat Anda tentang kepemimpinan yang bisa hidris dan ia lakukan secara beda? He should have done differently. Look, the Israeli counteroffensive. Lihat. Serangan balasan Israel ternyata memang tak terelakkan. Oke? Jadi saya tidak menentang reaksi Israel ketika itu terjadi. Fakta bahwa hal itu terjadi, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, merupakan akibat dari rasa puas diri dan kesombongan yang menurut saya tercermin dalam sikap Netanyahu dan keyakinannya bahwa ia benar-benar bisa mengabaikan otoritas Palestina, mitra alami untuk perundingan damai, dan malah berusaha mendekati Hamas, membeli semacam kerjasama diam-diam dengan Israel melalui dana yang diizinkan oleh transfer pada Qatar ratusan juta dolar.
Ia pikir bisa memforwardnya dengan uang sebagai cara hidup. Buy them with money as a way of life. My first Kritik pertama saya terhadap pemerintah adalah tentang apa yang terjadi selama bertahun-tahun menjelang 7 Oktober 2023. Fakta bahwa kita menahan diri untuk tidak menjaga hubungan yang bermakna dengan otoritas Palestina, bahwa kita menghindari negosiasi atau membangun proses nyata menuju perdamaian menyeluruh antara kita dan Palestina, merupakan kesalahan historis yang dramatis dan tidak bisa dilupakan atau dimaafkan. Kegagalan melibatkan naftat stalwexen stoiv lesta dari ball verdars dan Hamas. Netanyahu ternyata menjadi terbesar Hamas. turned out to be the greatest ally of Hamas. Netanyahu is the one that provided all the Netanyahu adalah orang yang memberikan semua dukungan militer dan finansial yang memungkinkan Hamas membangun kota bawah tanah berupa terowongan di Gaza, serta membeli dan memproduksi ribuan roket yang bisa mereka buat berkat uang yang mereka peroleh dari Qatar melalui perantaran pemerintah Israel dan Perdana Menteri Israel. Jadi itulah strateginya. Konsepnya, kurangnya pemahaman total bahwa membuat perdamaian dengan otoritas Palestina adalah kepentingan strategis sejati negara Israel, bukan mencoba mengelola konflik dengan menghindari perdamaian dan bernegosiasi secara diam-diam melalui Qatar dengan Hamas. Inilah kesalahan besar yang menyebabkan peristiwa 7 Oktober terjadi sejak awal. Masalah kedua adalah ketika kita memutuskan untuk bereaksi, seberapa cerdas reaksi itu. react. How smart was the reaction? How useful was the Seberapa berguna reaksi itu? Saya harus mengatakan, pertama-tama bahwa hal itu tidak terhindarkan. the fact that Fakta bahwa peristiwa 7 Oktober terjadi, seperti yang saya katakan, merupakan akibat dari kesalahan Israel. Namun ketika itu terjadi, tidak ada negara di dunia yang bisa menoleransi pembantaian begitu banyak orang dan kehancuran yang disebabkan oleh serangan ini tanpa bereaksi. it was obvious that he will have Jadi sudah jelas bahwa kami harus merespons dan bahwa reaksi kami harus menargetkan para pemimpin Hamas di Gaza. and it was also Juga sudah jelas bagi semua orang bahwa mereka bersembunyi di dalam pusat-pusat perkotaan di Gaza, baik di atas tanah maupun di bawah tanah, in hospital di rumah sakit, fasilitas umum, masjid, sekolah, dan rumah pribadi. Oleh karena itu, untuk mencapai para pemimpin Hamas, tak terelakkan menimbulkan seperti yang memang terjadi, kerusakan tambahan yang besar. a massive collateral damage. And therefore, and I think that this was obvious to everyone. Dan karena itu, dan saya pikir ini jelas bagi semua orang, ketika Presiden Biden, Perdana Menteri Rishi Sunak di Britania Raya, Presiden Macron, Kanselir Scholz, Perdana Menteri Meloni, serta semua pemimpin Eropa, Amerika, dan dunia lainnya, mengatakan bahwa Israel memiliki hak untuk mengejar mereka. Mereka tahu bahwa banyak warga Palestina akan terbunuh, dan sebagian dari mereka yang terbunuh tidak terlibat dalam teror. Namun, mengingat keadaannya, itu adalah konsekuensi yang tak terhindarkan dari hak Israel untuk mengejar para pemimpin Hamas. Pertama, kita terus berlanjutkan hal ini. How much could we carry on? And number two, what was the strategy? Dan yang kedua, apa strategi Israel dalam menghadapi reaksi militer yang kami lakukan? Apa strategi untuk hari setelahnya? Sekarang masalahnya adalah, pertama, kami terus berperang tanpa henti. Kekuatan militer besar Israel melawan para teroris ini. Dan pada titik tertentu, kami mencapai tahap di mana tindakan militer tambahan tidak menghasilkan hasil yang sepadan dengan biayanya. Biaya dalam nyawa tentara Israel, biaya dalam nyawa sandera Israel. Beberapa di antaranya, kita tahu kehilangan nyawa akibat serangan Israel dan reaksi dari para penculik mereka. Juga biaya dalam nyawa warga Palestina yang tidak lizat. Namun kegaris paling dramatis dari pemerintah Israel adalah untuk memberikan visi tentang hari setelahnya bagi kami dan bagi Gaza. Provide a vision about the day after for us and for Gaza. What was the Israeli Apa rencana Israel? Semua orang bertanya kepada Perdana Menteri, baiklah Perdana Menteri, Anda ingin membunuh, baiklah, lebih. Tapi apa yang Anda pikirkan untuk hari setelahnya? Apa visinya? Apa cakrawala politik yang diusulkan Israel? Kegagalan untuk memberikan cakrawala politik, menurut saya, adalah kesalahan terbesar
yang menyebabkan komunitas internasional kehilangan kesabaran terhadap serangan Israel yang berkelanjutan. Dan saya pikir hal itu mencapai puncaknya pada Maret 2025, ketika Perdana Menteri memutuskan untuk tidak melanjutkan proses negosiasi yang telah dimulai. Ada sebuah kesepakatan yang disponsori oleh Amerika Serikat bahwa setelah 18 Maret 2025, kami akan melanjutkan negosiasi untuk mengakhiri perang dan memulangkan semua sandera. For the end of the war and the return of all the hostages. And Netanyahu decided that he wants to expand the war. Dan Netanyahu memutuskan bahwa ia ingin memperluas perang. Lalu komunitas internasional berkata, "Mengapa Anda ingin memperluas perang? Kita bisa mengakhirinya dan membawa kembali semua sandera." Dan hal ini tidak hanya dikatakan oleh komunitas internasional, tetapi juga oleh ribuan warga Israel. Bukan hanya masyarakat biasa, bukan hanya akar rumput di jalanan, tetapi juga para jenderal dan komandan militer senior Israel yang sudah pensiun. Mantan Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Israel, Kepala Mossad, dan Kepala Dinas Keamanan. Mereka semua menandatangani petisi yang menyatakan, kita tidak perlu memperluas perang. Kita tidak perlu kehilangan lebih banyak tentara. Kita tidak perlu kehilangan lebih banyak sandera. Kita tidak perlu terus membunuh warga Palestina yang tidak terlibat. Akhiri perang sekarang. Involved Palestinians and the war now. And when Netanyahu decided to continue, dan ketika Netanyahu memutuskan untuk melanjutkan perang, hal itu kehilangan legitimasi, bukan hanya di Israel, tetapi di seluruh dunia. Hal tersebut menyebabkan erosi besar dalam status negara Israel secara global. Kerusuhan, demonstrasi, dan gerakan protes di seluruh dunia menyebabkan kerusakan besar terhadap reputasi dan posisi Israel di kancah internasional. Israel into the status of the state of Israel across the world. So, how is this, Jadi, bagaimana hal ini tercermin dalam sentimen di kalangan masyarakat Israel? Bagaimana Anda melihat perang ini memengaruhi, saya kira, kohesi sosial? Dan apakah ada kekhawatiran tentang etos nasional Israel? Atau ini lebih berkaitan dengan reaksi dari luar negeri? the reactions from abroad? Well, I think that, look, the reactions from abroad are not making life. Saya pikir, lihat, reaksi dari luar negeri tidak membuat hidup menjadi mudah atau menyenangkan bagi kita semua. Saya sendiri sedang berkeliling dunia, terbang ke berbagai belahan dunia setiap minggu. Minggu lalu saya berada di Jepang, lalu di Berlin. Minggu ini saya akan berada di London, lalu di Jerman lagi, dan seterusnya. Saya berusaha menjelaskan dan menyampaikan berbagai sudut pandang yang dimiliki banyak orang Israel. Dan itu tidak mudah, tidak sederhana. And it's not easy and it's not simple. I'm quite encouraged by the... Saya cukup terhibur dengan reaksi positif yang saya dapatkan secara pribadi ketika saya mencoba menjelaskan kepada orang-orang bahwa saya hanyalah satu individu. Tetapi saya berbicara mewakili jutaan warga Israel yang tidak setuju dengan pemerintah. Orang-orang harus tahu bahwa sebagian besar opini publik Israel tidak mendukung kebijakan ini. Pertempuran yang berlanjut di Gaza, pembunuhan warga Palestina yang tidak terlibat, kekejaman yang dilakukan oleh para pemuda pemukim di tepi barat terhadap warga Palestina yang tidak bersalah. Jadi sangat penting bagi saya agar orang-orang di seluruh dunia memahami bahwa apa yang mereka dengar tentang pemerintah Timur selalu mewakili seluruh populasi. The government does not necessarily represent all of the population, and we are rioting and demonstrating. Kami melakukan kerusuhan dan demonstrasi setiap hari di jalan-jalan Tel Aviv, Yerusalem, dan di seluruh negeri dengan cara yang sangat dramatis. Namun selama pemerintah ini masih berkuasa, hal ini tidak sesederhana itu, karena terkadang orang berkata kepada saya, baiklah, ini yang Anda katakan, tetapi saat ini Menteri Keamanan Nasional, Ben Gvir, atau Menteri Keuangan Smotrich, atau Perdana Menteri, atau Menteri Pertahanan mengatakan hal yang berbeda. Mereka sayang itu harus membunuh semua orang, mengorbankan segalanya, dan sepertinya. Jitarnath, Bibi bisa mentoleran hal ini. Setahu Ismail, baik peralatan tekam. I know this is a problem. We are trying to battle it, and I hope that we will succeed to ultimately. Dan saya berharap bahwa pada akhirnya kita akan berhasil memulihkan nilai-nilai dasar dan sikap fundamental yang telah menjadi ciri khas negara Israel selama beberapa generasi, serta mengembalikannya ke panggung utama. Ini tidak mudah, karena gerakan protes di Israel sudah dimulai sebelum 7 Oktober.
Ketika Perdana Menteri, setelah didakwa atas tuduhan pidana besar di Pengadilan Distrik Yerusalem, mulai berusaha mengubah sistem peradilan untuk membebaskan dirinya dari ancaman kehilangan jabatan dan kemungkinan divonis bersalah di pengadilan. Dan sekarang mereka terus berupaya mengubah beberapa undang-undang demokratis dasar negara Israel. Laws of the state of Israel, they don't recognize the government doesn't recognize. Mereka tidak mengakui pemerintah, dan pemerintah pun tidak mengakui Mahkamah Agung. Menteri Kehakiman mengatakan bahwa ia tidak mengakui Ketua Mahkamah Agung, dan seterusnya. Jadi kita berada di tengah-tengah pertarungan yang telah memecah belah dan mempolarisasi masyarakat Israel, serta telah melemahkan negara Israel. Saya pikir, menurut semua jajak pendapat di Israel, lebih dari 60% warga Israel, sebuah mayoritas yang jelas, tidak Perdana Menteri Israel, dan tidak percaya bahwa yang memotivasi pemerintah adalah kepentingan sejati negara Israel, melainkan kepentingan politik pemerintah dan Perdana Menteri. The political interest of the government and the prime minister. Beberapa pengamat telah memperingatkan bahwa mungkin ada risiko terjadinya perang saudara. Menurut Anda, apakah itu berlebihan atau bukan hal yang mustahil? The risk is not overblown. I hope that it will not. Risikonya tidak dilebih-lebihkan. Saya berharap itu tidak akan terjadi, tetapi saya tidak senang dan tidak tenang. Saya memang berpikir mereka telah membawanya ke tingkat yang ekstrem, yang menantang stabilitas sistem demokrasi kita, serta stabilitas hubungan sosial di antara berbagai lapisan masyarakat Israel di dalam negeri. Sebagian besar akibat hasutan dan polarisasi yang telah begitu gencar didorong oleh pemerintah. So much by the government. Israel selalu sangat bergantung pada kemitraannya dengan Amerika Serikat. Namun, bagaimana Anda melihat keamanan Israel terpengaruh oleh pergeseran dalam distribusi kekuasaan internasional? AS, di bawah sistem yang lebih multipolar, tampaknya memiliki pengaruh yang berkurang di Timur Tengah. Dan ketika Amerika harus menetapkan prioritas, hal itu kemungkinan akan memicu lebih banyak suara kritis tentang di mana mereka seharusnya hadir. Misalnya di Eropa, mereka ingin menurunkan prioritas, dan kini juga ada lebih banyak kritik tentang pemberian dukungan yang terlalu besar kepada Israel. Bagaimana Anda melihat Israel menyesuaikan diri dengan pergeseran kekuasaan ini? I think that you take it a little bit too far. Saya rasa kamu agak berlebihan. Perubahan yang terjadi, ya, saya pikir jika ada sesuatu yang sudah terbukti dan ditunjukkan dengan cara yang sangat dramatis, itu adalah bahwa pengaruh Amerika Serikat di kawasan tersebut sebenarnya telah meningkat secara signifikan. Saya tidak tahu seberapa stabil hal itu. Saya tidak tahu seberapa konsisten hal itu akan berlangsung. Itu masih harus dilihat. Dan kita tahu kita sedang berurusan dengan seorang presiden yang semua orang bilang benar-benar tidak dapat diprediksi. Jadi kita tidak tahu apa kebijakan Trump besok. Dia sendiri pun tidak tahu. Bagaimana kita bisa tahu? Tapi pada saat yang sama, jangan lupa, Amerika menyerang Iran, sesuatu yang dijanjikan oleh 5 presiden Amerika sebelum Trump akan mereka lakukan, bukan semata-mata untuk menyerang, tetapi untuk mencegah Iran melanjutkan program nuklirnya. Continuing its nuclear program, and only Trump actually translated it into a military. Dan hanya Trump yang benar-benar mengubah hal itu menjadi serangan udara militer terhadap Iran dengan cara yang sangat dramatis. Selain itu, ia juga memimpin konferensi Sharm el-Sheikh, di mana ia mengumpulkan para pemimpin dari seluruh penjuru dunia, dari Turki hingga Indonesia, dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, Yordania, dan lainnya. Jadi pertama, saya tidak berpikir pengaruh Amerika Serikat berkurang. Mungkin justru sebaliknya. Nah, itu status that you thought during drama extend the superioritas militer Israel yang luar biasa. Hezbollah kurang lebih sudah tidak ada lagi. Hezbollah is more or less gone. Okay, they are trying now to restore something to rebuild. Baik. Mereka sekarang sedang berusaha memulihkan sesuatu, membangun kembali sesuatu, tapi kita tahu apa yang terjadi pada mereka, bukan? Dan Nasrallah sudah tidak bersama kita lagi. Assad dan pemerintahan Suriah telah runtuh, dan Amerika kini menampung Abu Muhammad al-Julani, presiden baru Suriah, dan mereka akan menandatangani perjanjian kerjasama antara Amerika dan Suriah.
Suriah yang selama bertahun-tahun menjadi basis bagi Iran dan Rusia. Jadi ini juga perubahan positif dari sudut pandang kepentingan keamanan negara Israel. Episode Houthi tidak terlalu serius, dan kita tahu bagaimana menanganinya jika diperlukan. Hamas hampir tidak ada. Milisi Iran di Irak hampir tidak eksis. Iranian militias in Iraq are almost non-existent. So I think from a military point of view, what was manifest. Jadi menurut saya, dari sudut pandang militer, yang tampak pertama adalah meningkatnya kehadiran politik dan juga potensi kehadiran militer Amerika Serikat di kawasan tersebut. Dan yang kedua, keunggulan militer Israel yang luar biasa. Israel telah berhasil mengendalikan wilayah di sekitar Teheran, menyingkirkan 30 atau lebih dari para pemimpin militer dan politik terpenting garda revolusi di sana. Dan ketika Israel diserang oleh rudal balistik, bukan hanya Israel, tapi juga Amerika, Inggris, dan ISIS ikut serta dalam membelah negara Israel, bersama dengan beberapa negara Arab Saudi, Yordania, Mesir. Posisi keamanan ISIS itu jauh lebih baik. Security state position of Israel is much better. The strength of Israel, the ability of Israel. Kekuatan Israel, kemampuan Israel untuk mempertahankan diri jauh lebih baik. Retorika Israel, pernyataan yang dibuat oleh Perdana Menteri dan para menteri lainnya, bersama dengan para pendukung mesianiknya, sangat keterlaluan, tidak dapat diterima, dan tidak mencerminkan kebutuhan nasional sejati negara Israel. Jadi penampilan luarnya berbeda dari kondisi sebenarnya Israel. Kita berada dalam posisi yang jauh lebih baik, dan saya pribadi berpikir kita berada dalam posisi untuk mengambil semua risiko yang diperlukan untuk memulai proses negosiasi yang bermakna. Membuka dialog dengan otoritas Palestina untuk mulai membangun proses yang akan membawa kita menuju solusi komprehensif berdasarkan dua negara. Dalam hal mencari solusi diplomatik dengan Iran, apakah Anda melihat ada jalur yang mungkin? Karena saya tahu memang ada serangan terhadap Iran tahun ini, tetapi pada tahun 2023, setelah Tiongkok menengahi rekonsiliasi antara Arab Saudi dan Iran, kita melihat mantan Direktur Mossad, Ephraim Halevi, berpendapat bahwa Isuga sebaiknya mempertimbangkan untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan Iran. Menurut Anda, apakah saat ini ada keinginan di Israel untuk mencari penyelesaian politik dengan Iran, atau suasananya sudah terlalu banyak berubah? Saya pernah menjadi Menteri Israel dan mencoba menjalin hubungan dengan Iran untuk duduk bersama mereka dan berkata, dengar, sudah waktunya. Cukup sudah. Kalian tidak bisa menghancurkan kami, dan kami juga tidak bisa menghancurkan kalian. Jika kalian berpikir bisa mengakali kami dengan semua proksi kalian di Lebanon, Gaza, Suriah, dan Irak, saya rasa kalian sudah tahu bahwa itu tidak berhasil. Jadi mengapa tidak mulai mengubah arah? Surat, segitu kuat kita. Tapi saya tak yakin bahwa itu tidak layak dicoba. Dan sporting saya dinyus fundar swim dari menteri, dan again saya lakukan. Prime Minister, that's what I would have done. Just my last quick question is, Pertanyaan terakhir saya sebenarnya pernah bertemu Anda pada tahun 2018 di Kazakhstan. Saat itu, Anda berbicara tentang betapa pentingnya hubungan tersebut, bahwa stabilitas strategis juga, sampai batas tertentu, bergantung pada hubungan baik antara Rusia dan Israel, yang dihargai oleh kedua belah pihak. Namun selama beberapa tahun terakhir, saya rasa karena dua alasan. Yang pertama adalah dukungan Israel terhadap Ukraina, dan yang kedua adalah hubungan Rusia yang semakin erat dengan Iran. Kita melihat bahwa itu tidak seperti dulu lagi. Apakah Anda melihat ada alasan untuk khawatir? Atau menurut Anda perpecahan perbedaan ini semasian? Dengar, saya juga mendengar bahwa Kazakhstan ingin bergabung dengan Abraham Accords. Ini agak lucu, mengingat fakta bahwa kami memiliki hubungan diplomatik dengan Kazakhstan selama 30 tahun terakhir. Seperti yang Anda tahu, Abraham Accords adalah perjanjian yang ditandatangani oleh negara-negara yang sebelumnya tidak memiliki hubungan. Kazakhstan akan bergabung sementara sudah memiliki kerjasama yang damai dan bersahabat dengan negara Israel selama bertahun-tahun. Jadi saya pikir,
Lihat, Israel berada dalam posisi yang baik saat ini jika ingin menjalankan kebijakan yang berbeda dari Ben Gvir dan Smotrich. Jika kita benar-benar tertarik untuk membangun kembali potensi Israel, pencapaian teknologi tinggi, keberhasilan ekonomi, kerja semua akademik kita kembali. It's a brave sports to merais deks in peluang destara minbo. No matter how you going. And we will be able to handle. But this is a question whether the government of Israel, the president. Namun pertanyaannya adalah, apakah pemerintah Israel, pemerintah yang sekarang, tertarik pada semua ini, atau apakah mereka berfokus pada pemenuhan mimpi mesianik tentang kebebasan, mengambil alih Gaza untuk menempatkan kembali orang Yahudi, lalu mengusir semua orang Arab dan Palestina dari tepi barat untuk menempatkan dan mengintegrasikannya di sana. Saya pikir itulah strateginya. Saya pikir cara untuk mengubah situasi adalah dengan menyingkirkan pemerintahan kita. Dan saya berharap itu segera terjadi. Lalu saya pikir kita bisa memulai lagi pembicaraan strategis tidak hanya dengan Amerika, yang merupakan mitra dan pelindung alami kita, bukan hanya dengan Saudi, Emirat, dan negara-negara lain di kawasan ini, tetapi juga dalam membangun kembali kepercayaan yang dulu ada antara kita dan Rusia, serta antara kita dan Tiongkok. That once existed also between us and Russia and between us and the Chinese. Bermaros in bangs with the and Wang Wathing, through the brigade. Investasi itu lajin,